Di sisi lain, RUU penghapusan kekerasan seksual yang bisa melindungi dan menekan angka kekerasan terhadap perempuan belum juga disahkan. Sejumlah wanita ini mengajak seluruh masyarakat ikut menghentikan kekerasan terhadap perempuan. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok yang beranggotakan Feli Nagestinda Purmansyah, Lutfi Nisrina Hamida, dan Hanifah Gina Nugroho. Cuplikan berita yang telah kita saksikan tadi berkaitan dengan judul video kita kali ini, yaitu Perempuan Indonesia Anti Diskriminasi dan Kekerasan. Pertama-tama, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan diskriminasi dan kekerasan? Diskriminasi adalah sikap ketidakadilan terhadap individu tertentu yang didasarkan kepada suatu karakteristik orang tersebut. Sedangkan kekerasan atau penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dengan tujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Selanjutnya, mari kita kenali jenis-jenis kekerasan yang marak terjadi terhadap perempuan. Jenis yang pertama adalah kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah tindakan melukai fisik seseorang secara langsung dan dilakukan secara sadar dengan tujuan untuk melukai. Lalu, jenis yang kedua adalah kekerasan psikis. Kekerasan psikis dapat terjadi dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis. Jenis yang ketiga adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan, dan julukan, dan dapat juga terjadi secara nonverbal. Dan jenis yang terakhir adalah kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi adalah tindakan eksploitasi, manipulasi, dan pengendalian melalui sarana ekonomi. Pada video kali ini, kelompok kami memfokuskan pada kasus kekerasan dalam rumah tangga atau biasa disebut KDRT. Tahukah kalian bahwa di Indonesia sudah terdapat undang-undang yang berdiri untuk mengatur mengenai KDRT, yaitu tepatnya pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga? Namun, mengapa hal tersebut masih marak terjadi? Berdasarkan data yang dimuat oleh Komnas Perempuan pada tahun 2020, angka KDRT di Indonesia mencapai 75% atau sebanyak 11.105 kasus. Kasus tersebut antara lain terdiri dari kekerasan fisik sebanyak 4.783 kasus atau sekitar 43%, menempati peringkat pertama disusul oleh kekerasan seksual sebanyak 2.807 kasus atau sekitar 25%, kekerasan psikis sebanyak 2.056 kasus atau sekitar 19%, dan kekerasan ekonomi sebanyak 1.459 kasus atau sekitar 13%. Faktor-faktor penyebab terjadinya KDRT antara lain adalah faktor individu, faktor sejarah, faktor biologis, faktor ekonomi, faktor sosial budaya, dan faktor psikologis. Di masyarakat, kita sering mendengar bahwa pelaku KDRT didominasi oleh laki-laki. Hal itu dapat disebabkan oleh faktor psikologis, biologis, dan sejarah. Faktor-faktor tersebutlah yang cenderung membuat laki-laki menjadi agresif dan melakukan tindak kekerasan. Menurut psikolog Ian Hughes yang juga seorang penulis buku Disordered Minds, trauma pada masa kecil dapat menyebabkan seorang laki-laki untuk melakukan kekerasan saat dewasa, karena pengasuhan yang sangat disfungsional dapat menyebabkan masalah dalam perkembangan anak, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan perilaku nakal, termasuk kekerasan ketika dewasa kelak. Dan menurut seorang ahli psikologi yaitu Sigmund Freud, dalam teori psikoanalisanya beliau mengatakan bahwa tingkah laku manusia digerakkan oleh dorongan-dorongan impulsif bawah sadar yang ditransformasi sedemikian rupa menjadi berbagai wujud tingkah laku, yang di dalamnya terdapat komponen kepribadian, id, ego, dan superego, yang bertugas untuk mengatur pikiran bawah sadar sampai dengan penerapan perilaku tersebut.
Perempuan dalam usia pernikahan sangat rentan menjadi korban kekerasan karena pada hakikatnya perempuan tersebut sudah terikat dalam janji pernikahan serta memiliki berbagai pertimbangan termasuk dampaknya terhadap sang anak. Berikut adalah cara yang dapat dilakukan ketika menghadapi kasus KDRT. Upaya pertama yang dapat dilakukan dalam memecahkan masalah tersebut adalah melakukan identifikasi mengapa hal tersebut dapat terjadi dengan cara bertukar pikiran tanpa melibatkan emosi. Lalu, mencari strategi untuk memecahkan masalah tersebut dengan mencari solusi yang tidak merugikan kedua belah pihak ataupun merugikan sang anak yang juga berperan sebagai korban. Namun, apabila sang korban atau istri tidak dapat memecahkan masalahnya sendiri atau bahkan kekerasan tersebut terjadi secara berulang, maka ia dapat melaporkannya kepada Komnas Perempuan. Caranya adalah dengan mengunjungi situs resmi Komnas Perempuan ataupun dapat langsung datang ke kantor Komnas Perempuan agar masalah tersebut segera berakhir dan menemukan cara terbaik untuk menyelesaikannya. Berikut adalah cara-cara yang dapat dilakukan untuk mencegah agar anak laki-laki tidak menjadi pelaku kekerasan di kemudian hari. Yang pertama adalah memberikan contoh yang baik kepada anak melalui cara ayah memperlakukan ibu. Cara yang kedua adalah rutin melakukan pembicaraan antara ibu dan anak laki-laki mengenai cara memperlakukan anak perempuan. Lalu cara yang ketiga adalah jangan melakukan pertengkaran di hadapan anak. Dan yang keempat adalah jauhkan anak dari tayangan yang bersifat kekerasan. Dan yang terakhir adalah memberikan anak pemahaman mengenai gender. Dengan begitu, diharapkan tidak ada lagi kasus yang menimpa perempuan dalam lingkup rumah tangga ataupun lingkup lainnya, sehingga dapat mewujudkan kesetaraan gender dan dapat menjaga persatuan dan keharmonisan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.